Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Erdil ya. Jangan lupa kopinya diseruput biar otaknya makin. Nah, tapi ini kayaknya kopinya. Ya apa-apa wes. Yang penting tadi udah ngopi, nanti mampir ke warung. Oke, untuk video kali ini saya mau berbagi informasi atau tips untuk pemilihan teleskop yang tepat untuk teman-teman gunakan gitu. Ini hanya sebatas yang saya ketahui ya, itu enggak banyak yang saya ketahui juga. Dan sebelum itu ada baiknya tetap di setiap video saya akan mengingatkan semua teman-teman supaya lebih bijak dalam menggunakan senapan angin. Ya, senapan angin itu tidak jahat, tapi memakainya yang menggunakannya secara negatif itu yang salah. Oke, ya sebelum saya menjelaskan secara lebih mendalam dari pemilihan teleskop, ada baiknya teman-teman sudah tahu dulu. Di teleskop itu kan ada beberapa range harga yang berbeda-beda, dari harga yang paling murah dan harga yang mahal. Di situ juga ada yang memakai turret, ada yang buntung, ada yang memakai paralak. Turret pasti semuanya ada ya. Jadi ada yang pakai paralak, ada yang enggak, ada yang manual, ada yang engkel tanpa pembesaran, ada yang pakai zoom. Nah, di situ nanti kita akan bahas secara garis besarnya itu. Jangan lupa ya teman-temannya dikasih info supaya semuanya pada tahu, karena berbagi itu indah. Oke. Setelah kita memilih teleskop yang mungkin pas dengan karakter yang dimau atau dengan budget yang sudah dipunya, yang mahal yang murah itu sebenarnya semuanya bisa diatasi ya, bisa ditoleransi gitu, nggak perlu yang mahal atau yang wah. Yang jelas memang di setiap senapan ada beda-beda. Nah ini ya, balik lagi ke teleskop. Nah teleskop ini setelah sebelum kita pasang, ini sebenarnya di sini ada toleransi ya. Jadi di bagian teleskop ini ada toleransi, di bagian sini juga ada toleransi untuk kita memastikan teleskop ini pas dengan mata kita. Karena kalau terlalu maju atau terlalu mundur, terlalu dekat atau terlalu jauh dari mata, itu akan menimbulkan efek yang nggak enak dan biasanya kurang nyaman, bikin mata kita cepat lelah gitu, karena kita terlalu fokus untuk ke teleskopnya gitu. Terus ya ini kita bahas tentang teleskopnya. Di setiap teleskop itu ada banyak sekali karakternya. Ada yang pakai paralak depan, di depan ini atau di samping, itu tujuannya untuk mencari titik fokus pada target. Nah, karena di setiap jarak biasanya fokusnya akan berbeda. Terus di bagian samping sini ini untuk menyeting arah kanan atau kiri dari target. Nah, lanjut lagi ke bagian atas, ini untuk menyeting atas bawahnya. Di belakang sini ada zoom in zoom out ya, untuk pembesaran atau biasanya ya teman-teman selalu nyebutnya pembesaran ya, itu aja lebih gampang, simpel. Di belakang sini ada setelan untuk fokus mata ya, ini untuk yang ke mata kita itu. Kalau matanya minus atau plus, kita bisa setting lewat sini, selain kita harus memakai kacamata kalau memang itu diperlukan tuh. Ada lagi biasanya ada tambahan lampu vertical di situ ya. Nah terus gimana mas cara nyeting yang pas itu? Pastikan sebelum kita rapetin semua mirror ada di sini,
kondisi masih agak longgar, kita paskan dulu, guys. Ini teleskop kita pasang dengan presisi dulu. Kita lihat apakah dia sudah lurus kanan kirinya. Nah, setelah itu baru kita rapetin. Nah, setelah kita rapetin yang bagian atas, ini sudah ketemu kanan kirinya, sudah lurus center. Nah, baru dari ke ini pendekatan mata. Ini kita cari posisi yang paling nyaman ketika kita menembak dulu. Posisinya seberapa sih kita nyaman? Apakah di sini? Apakah di sini? Kita kan beda-beda. Setiap orang akan punya posisi nyaman yang berbeda-beda. Nah, misalkan ini udah nyamannya di sebelah sini. Kita lihat di sini kita udah dapat view yang enak apa belum dari dalam teleskop. Kalau itu belum, misalkan kurang maju, kita majuin dikit, apa kita mundurin dikit sampai ketemu posisi yang benar-benar sudah nyaman di mata. Setelah itu sudah selesai, baru kita kunci yang bagian pengunci di teleskopnya. Nah, setelah kita kunci, itu sudah beres semua, baru kita ke arah zero ini. Ya, kita ke arah zero ini di sini untuk setelan kanan kiri. Kalau aku mau jelasin satu klik, setengah wheel atau setengah apa, saya kurang jelas dari itu karena saya juga belajarnya otodidak. Jadi kalau aku sih lebih senang menjelaskannya secara simpel saja biar teman-teman yang masih pemula pun akan paham. Ketika kita mau setel ini, biasanya kalau saya ya, itu kita cari tempat yang benar-benar sudah safety. Di situ nggak ada aktivitas manusia, nggak ada aktivitas orang, gitu. Kita sudah memang benar-benar clear di situ, baru kita cari perkenaan. Gitu. Kalau aku biasanya lebih senang pakai tembok ya, tembok karena tembok kan luas, itu kita akan tahu di mana titik perkenaannya. Nah, misalkan dari flash ada titik di tengah, itu yang zero ya, itu kita posisinya terlalu ke kanan perkenaannya dari titik tadi. Ini kita harus mengarahkan terlalu ke kanan kan berarti kurang ke kanan gitu. Targetnya terlalu ke kanan, ini replikanya kurang ke kanan. Kita arahnya seperti mengendorkan mur gitu. Jadi kalau aku sih lebih ke mengendorkan mur aja. Itu posisi untuk ke arah kanan. Jadi mengarahkan ke kanan itu kita kendorin seperti mengendorkan mur. Kalau mau ke lebih kiri, kita posisi puternya ke arah merapatkan mur. Jadi entah itu nanti berapa klik. Biasanya sih kalau udah sering kita terapkan, kita akan tahu, oh ternyata di teleskop saya seperti ini. Kita nggak perlu, ya perlu juga sih kita mempelajari tentang teleskop. Tapi kalau yang murah biasanya klik-kliknya itu kurang akurat. Jadi itu bisa sebagai acuan kalau memang sudah mendekati titik zero-nya. Itu kita tambah 1 atau 2 klik atau 3 klik, itu baru ketika udah memang benar-benar udah dekat. Nah, kalau yang bagian atas, nah itu tadi kan ke arah kanan, misalkan aku jelasin ini ganti yang ke arah atasnya gitu, atasnya, atas bawahnya kita tembakin lagi gitu, ternyata masih di bawahnya. Oke, berarti ini kita kurang ke atas untuk perkenaannya. Ini kita juga seperti tadi, posisi mengendorkan baut. Posisi mengendorkan baut ini otomatis dia akan kendor ke atas dan replikanya akan mengarah ke atas. Seperti itu. Kalau mau lebih ke bawah berarti kita rapetin ke arah rapet. Seperti itu. Itu lebih gampang untuk kita jelasinnya. Kadang-kadang orang-orang bingung, Kak, itu caranya gimana? Di situ hanya ada R sama L. Nah, kadang-kadang bingung antara R L. Saya juga suka apa ya bahasanya? Jumbo. Nah, kayak itu jumbo, dan saya juga karena belajarnya juga separuh-separuh dulu. Itu karena jumbo kita pakai yang saya itu tadi, merapatkan itu. Kalau kanan kiri, kalau merapatkan berarti ke arah kiri, kalau mengendorkan itu berarti ke arah kanan. Atasnya, kalau atas ini gampang karena A itu pasti ke atas. Nah, kita ada garis yang menunjukkan arah up atau arah down gitu. Jadi semakin kita arahkan ini ke
posisi ini posisi merapatkan, dia akan turun ketika kita kendorkan, dia akan naik seperti itu. Nih terus apa meneh ya, oke. Nah setelah semuanya tadi udah beres, jadi kita sudah dapat zeronya, jadi pemilihan ini sudah beres, laras sudah beres, ternyata kita setting di teleskop udah bener gitu. Itu berarti senapan kita sudah siap dan perlu kita kunci. Di setiap teleskop penguncinya beda-beda, kebetulan kita pakai yang buntung ini, kita tinggal tekan aja ke dalam untuk mengunci turretnya agar tidak berubah-ubah itu. Wah itu terus itu aja yang bisa saya jelaskan tentang teleskop ya. Mungkin ada yang lain yang bisa ditambahkan untuk teman-teman yang lain, mungkin yang lebih pro nanti bisa tambahkan di kolom komentar supaya kita juga bisa evaluasi apa aja yang kurang dari kita. Tetap semangat, tetap pokoknya senang tetaplah bersenang-senang dengan hobi kita, tapi jangan merugikan lingkungan di sekitar kita. Ada yang lupa ini, sebelum kita memulai untuk mata ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kita dulu beritahukan dulu. Sebelumnya kita harus memang tahu arah kita sudah baik atau belum, dan minusnya apa. Itu kita gampang untuk nyari perkenaan itu minus ngacak atau tidak. Kita cari tembok, kalau aku biasanya tembok lebih gampang. Tembok itu kita tembak satu kali, pas kita tahu perkenaannya gimana. Nah, perkenaan yang baru kita tembak itu kita tembak lagi di perkenaan yang baru perkenaannya di mana. Misalkan ini, oh ternyata dia melenceng ke kiri, gitu. Atau kita siapkan titik ini di situ tembak, kita tembak titik itu ke arah kanan atau kiri, bebas biarin, gitu. Dan turret jangan diotak-atik dulu sebelum kita tahu akurasinya seperti apa, gitu. Biasanya belum sampai tahu akurasinya benar atau enggak, itu kita dulu ini salah. Kita tahu dulu minus kita itu larinya kemana, misalkan ke kanan, kita tembak di kanan sana, larinya tetap ke situ atau dia pindah. Kalau dia berpindah-pindah dengan target yang kita tembak tetap, tapi larinya ke kiri, terus ke kiri, habis itu dia lari lagi pindah ke kanan, dia lari ke atas, ke bawah, itu sudah dipastikan minus atau laras kita nggak beres. Itu dulu yang benar. Setelah itu beres, baru kita masuk ke setting teleskopnya. Itu aja tipsnya yang kita mau sampaikan. Tetap di jalur video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.